sebagai suami harus mencari nafkah. Kalau tadi istri, perempuan yang mencari nafkah. Sekarang suami yang mencari nafkah. Kita juga seringkali dibenturkan juga dengan masalah apa? Masalah budaya yang ada di lingkungan kerja kita. Mohon maaf, misalnya di pemerintahan yang paling rendah, kebiasaan dari satu meja ke meja lain, ya, itu biasanya memiliki jalur-jalur khusus. Untuk ngurus KTP juga nggak gampang katanya, ya, nggak cuma di Jakarta, tempat-tempat lain juga ada. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar bisa keluar dari cara-cara seperti ini yang kadang-kala lebih banyak pembenarannya, ya, daripada hal-hal lainnya. Nah, untuk itu sekarang kita berikan kepada Kiai Zainuddin Nurjad mungkin untuk bisa menjelaskan pada kita bagaimana kita bisa membatasi keinginan kita untuk mendapatkan uang yang berlimpah tapi juga mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang baik. Silakan Kiai. Saudara-saudara, memang sebuah potret yang sangat kontroversial. Pada satu sisi TKI kita mendapat perlakuan yang tidak wajar, disiksa, diperlakukan tidak manusiawi hanya karena ingin mendapatkan sesuap nasi. Pada sisi lain kita lihat potret Gayus, betapa gampangnya seorang Gayus cari duit, betapa gampangnya dia mengkuyo-kuyo birokrasi kita ini. Sebenarnya yang namanya birokrasi itu alat demokrasi untuk memudahkan pelayanan. Itu pada awalnya alat demokrasi untuk memudahkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah yang baik itu yang melayani, bukan yang minta dilayani. Tapi dari situ memang terciptalah peluang-peluang. Karena birokrasi itu urusannya dengan meja. Meja itu di belakangnya orang. Dulu kalau kita mau jadi pejabat ngelewatin meja juga, ngasih duit juga, cuman urusan pasti. Sekarang mejanya makin banyak, duitnya makin banyak, urusannya makin nggak pasti. Jadi ribet. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi di bawah meja, malu-malu. Belakangan korupsinya di atas meja, terang-terangan. Kemarian lagi lebih maju lagi, meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja, bawah meja, meja-mejanya disikat sekalian. Ini juga sebuah potret yang memilukan dan memalukan. Karena kita terjebak, ada urusan, mestinya kan birokrasi itu kayak yang diajarin baginda Nabi. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ini kalau diterjemahkan dalam prinsip birokrasi cakep nih hadis nih. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit. Coba kalau birokrasi kita pakai ini hadis, enak rakyat. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'assiru. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan memang kalau kita berurusan birokrasi kadang-kadang yang pertama kita lihat wajah angker. Oh, petugasnya kayak batu kuburan. Siapa yang betah ngurusin birokrasi kalau opennya ya udah kagak ada. Yang kedua urusan gampang dibikin sulit. Akhirnya molor, pembiayaannya bisa nambah. Apalagi dalam proses hukum tuh sering saya bilang, kita nih rakyat kecil kalau mau laporan kehilangan ayam itu kudu jual kambing. Supaya laporan kita diurusin, tuh kudu jual kambing. Kan diurusin nih, udah jual kambing mah diurusin lah. Masuk ke pengadilan, pengen menang, kudu jual sampai. Tibang laporan ayam hilang, kambing kejual, sampai hilang. Sehingga keadilan tuh masih mahal di negeri kita. Pengadilan banyak, keadilan yang agak sulit. Oleh karena itu potret Gayus adalah potret begitu gampang orang memanipulasi sebuah posisi
untuk kepentingan dirinya sendiri. Birokrasi yang tugasnya sebenarnya memudahkan pelayanan kepada rakyat akhirnya menjadi menyulitkan urusan rakyat. Dan ini bertentangan dengan cita-cita yang kita gelindingkan pada saat dilaksanakan reformasi itu. Saudara hadirin yang saya hormati, betapapun dua potret ini menurut saya sangat kontroversial dan harus kita perbaiki keadaannya. Bagaimana birokrasi hukum kita yang ditahan aja bisa nonton tenis ke Bali, yang ditahan aja malam-malam bisa kelayaban, dan itu yang terangkat ke permukaan. Yang enggak tentu masih kayak begitu lagi. Hukum akhirnya enggak menimbulkan aspek jera. Nah itu yang bahaya. Hukum tidak menimbulkan aspek jera, orang enggak ragu-ragu korupsi. Kenapa? Nanti toh segalanya bisa diatur pakai duit. Nah kalau ini sudah jadi pegangan, ya kita cita-cita memberantas korupsi itu masih nyanyi di gurun pasir. Merdu banget, cuman kagak yang dengerin. Nyanyi di gurun pasir, berantas korupsi. Iyalah ngomongnya merdu, tapi siapa yang mau dengerin di gurun pasir? Karena itu menurut saya perlu satu saja, keteladanan, political will dari yang di atas. Baginda Nabi kita kan sederhana saja menegakkan keadilan. Apa prinsipnya? Wallazi nafsi biyadi Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Hukum berwibawa, perintahnya diikuti, komandonya dilaksanakan karena kata dan perbuatannya sama. Tapi kalau petinggi-petinggi kita urusannya nimbang mulu, menimbang mulu gitu, udah pegel ngurusin, dengerin nimbang. Kapan putusannya? Sudah keputusannya, kapan implementasinya? Masih jauh jaraknya. Itulah sebabnya maka dalam kaitannya dengan TKI dan kasus kita menghadapi keadilan perlu ketegasan, dan ketegasan perlu political will dari atas. Ya. Saya ingat waktu Zurongji tahu Zurongji? Ya betul. Ibu tahu Zurongji? Zurongji itu bekas Perdana Menteri Cina. Waktu dia dilantik, pidatonya menarik. Siapkan saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya pakai buat koruptor. Yang satu Tuhan, yang satu saya pakai sendiri. Kalau kamu lihat saya kagak bener. Ini cakep nih komitmen. Siapkan saya 100 peti mati. Yang 99 buat koruptor. Yang satu saya pakai sendiri. Kalau kamu lihat saya nggak bener. Zurongji berhasil menekan korupsi di Cina. Cina tuh rakyatnya 1,5 miliar. Korupsinya mewabah. Tapi karena dimulai contoh dari atasnya kayak begitu, singkat berhasil dia menekan laju korupsi. Kita Gayus nih sih khawatir nasibnya kayak lagu Bengawan Solo nih. Senturi udah begitu nasibnya. Tahu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut juga. Kalau udah ke laut habis dah. Siapa yang mau ngurusin barang ke laut? Habis pada ke laut. Senturi udah mau ke laut. Dan lagi Gayus nasibnya ke laut juga. Ya. Baik Kiai, baik. Terima kasih banyak Kiai. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Tadi Kiai Zainuddin Hamzah sudah bicara banyak ya. Sebenarnya tadi mengenai masalah Gayus ini adalah satu potret tentang kasus yang ini sedang ramai dibicarakan tentang masalah korupsi. Ini berhubungan juga dengan keinginan kita tidak pernah puas pada saat ada kesempatan. Begitu masuk keserakahan dalam diri kita, akhirnya kehancuran juga yang akan menimpa diri kita. Nah, sekarang bicara mengenai nasib TKW kembali lagi. Kebetulan tadi sudah ada Mbak Nining ya. Assalamualaikum Mbak Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Nining, saya dengar kalau nggak salah Mbak Nining ini kakinya patah ya? Iya. Patah? Sudah berapa lama? Ini udah setahun. Sudah setahun? Iya. Kejadiannya itu patahnya kenapa Mbak kalau saya boleh tahu? Waktu itu kejadiannya
Saya mau digangguin sama yang laki-laki, Mau digangguin, mau diperkosa. mau diperkosa Iya. sama majikan laki-laki. Iya. Oke. Karena saya ketakutan. Iya. Terus waktu itu majikan perempuan sama anaknya pergi ke luar negeri. Iya. Yang ada cuma neneknya sama yang laki-laki. Iya. Dan saya nggak boleh tidur di kamar. Nggak Tidurnya? tahu. Saya suruh tidur di luar di ruang TV. Ruang TV. Iya. Karena kalau di kamar kan mungkin saya bisa kunci pintu. Iya, Tapi kalau di luar gimana saya mau jaga diri saya. betul. Akhirnya saya nggak tidur selama 2 malam. Siang kerja juga sampai malam kerja nggak bisa tidur. Ya. Saya ngantuk banget. Dan pada suatu pagi pas saya lagi bersihin jendela, saya terjatuh ke bawah dari lantai 7. Jatuh dari lantai 7. Iya, Jatuh ke bawah dari lantai 7. iya karena saya saking ngantuknya nggak tidur 2 malam. Mohon maaf Mbak. Mbak bisa bilang Mbak takut Iya. digodain sama. Pernah ada usaha sebelumnya? Maksud saya Iya, waktu sebelumnya juga kalau saya lagi di dapur, kalau saya lagi di mana-mana kayak dia pernah ngomong juga suka gitu. Terus ya kayak gitulah. itu nggak mau benar. diajak nikah atau mau diperkosa atau gimana? Iya, bukan ngajak nikah, jadi mau nggak bener gitu. Allahu Akbar. Oke, baik Mbak. Nanti kita akan lanjutkan ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol sama Mbak ya. Baik pemirsa, itulah nasib Mbak Nining yang mau diperkosa oleh majikannya. Tidak tidur, ketakutan pada saat sedang melap kaca, akhirnya jatuh dari lantai 7. Dan Alhamdulillah Mbak sekarang selamat. Sekarang kakinya sudah sembuh? Sekarang belum sembuh. Masih belum sembuh? Iya. Dan masih ada cerita pahit lagi di balik kisahnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري وصراطي